Ketum PSSI sambut Kevin Dix jadi kekuatan baru Timnas Indonesia. Kartu merah pertama Van Dijk di Timnas Belanda. Debut tangguh Maes Hilgers di Timnas Indonesia. Wasit ini disemprot Cristiano Ronaldo, akhirnya dibuat terenyuh. Phil Foden hilang di Timnas Inggris. Kontroversi Kylian Mbappe, absen dari tugas internasional terlihat di klub malam di Swedia saat Prancis bertanding. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan berita sepak bola dari Fontastic Sport. Terima kasih. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan antusias menyambut kedatangan Kevin Dix sebagai kekuatan baru bagi Timnas Indonesia. Pemain FC Copenhagen ini segera menjalani proses naturalisasi, sebuah langkah yang diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Kedatangan Dix ke Indonesia pada Kamis, 10 Oktober 2024, langsung mencuri perhatian para penggemar yang menyambutnya di Bandara Soekarno-Hatta. Suasana penuh harap dan antusiasme menyelimuti, karena kehadiran pemain berkelas Eropa ini membawa angin segar bagi timnas yang sedang bersiap menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Kevin Dix sebenarnya sudah muncul sejak 2020 sebagai kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Kala itu, ia secara terbuka menyatakan niatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, di bawah kepemimpinan PSSI di era pimpinan Muhammad Iryawan, rencana ini tak terwujud karena kekhawatiran terkait regulasi FIFA, mengingat Dix pernah bermain untuk timnas Belanda U21 setelah usia 21 tahun. Karir Dix yang terus menanjak di Eropa, bermain reguler bersama Copenhagen, sempat menimbulkan keraguan apakah ia masih tertarik bermain untuk timnas Indonesia. Namun kini, di tengah penampilan gemilang timnas di bawah asuhan Shin Tae-yong, Dix kembali menunjukkan minatnya untuk mengenakan seragam Garuda Merah Putih. Kehadiran bek sayap ini diharapkan bisa meningkatkan daya saing timnas, yang sedang berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, memberikan peluang lebih besar bagi Indonesia untuk mencetak sejarah dan lolos ke putaran Piala Dunia. Virgil van Dijk mengalami momen frustrasi dalam laga dramatis antara Belanda versus Hongaria di UEFA Nations League yang berakhir imbang 1-1. Dalam pertandingan di Puskás Arena Budapest pada Sabtu, 12 Oktober 2024, kapten tim Oranje itu mendapat kartu merah yang memicu kontroversi, membuat Belanda harus berjuang dengan 10 pemain. Pertandingan berjalan sengit ketika Belanda tertinggal 0-1 setelah gol Hongaria. Namun Denzel Dumfries muncul sebagai penyelamat dengan golnya di menit ke-83, menyamakan kedudukan dan menghindari kekalahan. Meski demikian, momen yang paling menarik perhatian terjadi di menit ke-79 ketika Van Dijk diusir wasit setelah menerima kartu kuning kedua. Kartu kuning pertama, Van Dijk datang hanya 3 menit sebelumnya. Di menit ke-76, setelah bek Liverpool itu memprotes keras keputusan wasit terkait pelanggaran terhadap Donyell Malen. 3 menit kemudian, insiden kedua terjadi, dan Van Dijk diganjar kartu kuning kedua, memaksa Belanda bermain dengan 10 pemain di saat mereka masih tertinggal. Yang membuat situasi ini semakin menarik adalah reaksi keras Van Dijk terhadap kartu kuning pertama. Bek tangguh ini menyatakan kekecewaannya secara terbuka dalam wawancara dengan ESPN Netherlands. Kartu merah ini sangat menyebalkan, terutama kartu kuning pertama. Saya datang ke wasit dengan sopan, karena merasa pelanggaran tadi jelas-jelas mengarah pada pemain kami, bukan bola, ujarnya dengan nada frustasi. Van Dijk menyoroti peraturan bahwa kapten tim biasanya diperbolehkan berbicara kepada wasit. Namun kali ini ia merasa diperlakukan tidak adil. Jika kapten tidak boleh berbicara sama sekali, ini akan membuat segalanya semakin sulit di lapangan, tambahnya. Akibat kartu merah ini, Van Dijk dipastikan absen dalam laga krusial berikutnya melawan Jerman pada Senin, 14 Oktober 2024. Ketidakhadiran sang kapten akan menjadi tantangan besar bagi Belanda, yang berupaya memperbaiki performa mereka di UEFA Nations League. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Oranje bisa tetap tampil solid tanpa pilar utama di lini belakang mereka? Maes Hilgers akhirnya menjalani debut yang dinanti-nanti bersama timnas Indonesia saat bertanding melawan Bahrain dalam laga krusial di matchday ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek tengah yang kini membela FC Twente itu menunjukkan performa tangguh dan menjadi tembok kokoh dalam pertahanan Garuda. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 2-2, Hilgers tampil penuh selama 90 menit, berduet dengan Jai Idzes di lini belakang. Meski Indonesia hampir mengamankan 3 poin, hasil imbang tetap memberikan optimisme, terutama berkat kontribusi solid Hilgers. Pemain berusia 23 tahun ini mendapat rating 6,6 dari SofaScore, sebuah indikasi debut yang menjanjikan. Hilgers tidak hanya sekadar bertahan, ia juga mencatatkan statistik yang mengesankan. Ia melakukan 2 sapuan penting, 1 blok, dan 2 tackle sukses, menunjukkan dirinya sebagai bek yang sulit dilewati lawan.
Tidak hanya itu, dalam duel udara, Hilgers tampil superior dengan memenangkan 4 dari 5 duel, menegaskan dominasinya di lini belakang. Tak hanya kuat dalam bertahan, Hilgers juga cukup berkontribusi dalam membangun serangan dengan 44 sentuhan bola dan akurasi umpan sebesar 74%. Meski hasil akhirnya imbang, debut Hilgers ini dianggap sukses oleh banyak pengamat, memberikan harapan bagi fans timnas Indonesia akan kehadiran sosok bek tangguh yang dapat diandalkan di masa depan. Selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada Selasa, 15 Oktober 2024. Pertanyaan besarnya adalah, apakah Hilgers bisa tampil lebih galak dan semakin memperkuat pertahanan Garuda di laga krusial ini? Debutnya yang solid membuka jalan bagi penampilan lebih impresif di pertandingan-pertandingan berikutnya. Wasit Martinez dari Honduras mengungkapkan sisi menarik dari karakter Cristiano Ronaldo yang jarang terlihat di luar lapangan. Sebagai pemain yang dikenal sangat kompetitif, Bang Dodo bisa saja terpancing emosi saat merasa keputusan tidak adil, namun yang mengejutkan, dia juga tak ragu untuk meminta maaf setelah kemarahannya mereda. Martinez, yang pernah bertugas memimpin beberapa laga di Liga Arab Saudi, sering bertemu Ronaldo ketika sang mega bintang membela Al Nassr sebagai kapten. Menurutnya, Ronaldo adalah pemain dengan ambisi besar dan seringkali mereka bersitegang di tengah pertandingan. Ronaldo itu sangat kompetitif dan sifat temperamentalnya bisa muncul ketika ada keputusan yang menurutnya tidak adil, kata Martinez kepada Medio Tiempo. Salah satu insiden terjadi ketika 2 gol Al Nassr dianulir oleh VAR karena offside. Ronaldo, yang jelas kecewa, bereaksi keras. Dia hanya berjarak 10 meter dari saya dan berkata, "Selalu saja kalian yang jadi masalah. Kalian pikir kalian bintang, tapi kami yang membuat kalian terkenal karena kamilah bintangnya." Dia mengatakannya dengan bahasa Latin yang sempurna, ungkap Martinez mengingat momen tersebut. Namun, yang menarik, setelah kemarahan Ronaldo mereda, Martinez mendekatinya untuk menenangkan suasana. "Saya bilang kepadanya, Anda adalah pemain terbaik di dunia, tapi ucapan Anda tadi tidak baik. Saya sangat menghormati Anda, tapi kami di sini hanya menjalankan tugas," kata Martinez dengan tenang. Respons Ronaldo pun mengejutkan. Dia mengakui kesalahannya dan meminta maaf. "Ya, kamu benar. Saya berlebihan seperti tadi, saya minta maaf," ujar Martinez menirukan Ronaldo. Setelah momen tersebut, ketegangan di antara mereka mereda, dan Ronaldo tidak lagi menunjukkan protes yang berlebihan. Sebaliknya, tak lama setelah itu, ia mencetak gol indah dari tendangan bebas, seolah-olah membuktikan kualitasnya tanpa perlu banyak bicara. Kisah ini tidak hanya menunjukkan sisi emosional Ronaldo sebagai pemain yang sangat kompetitif, tetapi juga sisi kedewasaannya, mampu merendahkan diri untuk meminta maaf dan fokus pada permainan. Sergio Aguero menggugat Barcelona atas masalah kompensasi kontrak yang tak kunjung terselesaikan. Mantan bintang Manchester City itu melaporkan Blaugrana ke pengadilan, menuntut pembayaran yang menurutnya merupakan haknya setelah kontrak dihentikan lebih awal karena pensiun mendadak. Aguero resmi bergabung dengan Barcelona pada 2021 dengan kontrak 2 tahun, namun hanya sempat bermain 5 pertandingan. Keputusan untuk gantung sepatu harus diambil oleh Aguero setelah terdeteksi mengalami masalah jantung. Insiden ini terjadi saat ia mengalami sesak napas dalam laga melawan Deportivo Alavés, yang kemudian mengungkap kondisi kesehatannya. Pensiunnya Aguero pada November 2021 mengakhiri karier gemilang sang penyerang Argentina dan membuat kontraknya bersama Barcelona harus diputus sebelum waktunya. Kedua pihak sebelumnya dikabarkan telah mencapai kesepakatan terkait kompensasi atas pemutusan kontrak ini. Namun masalah baru muncul ketika Aguero merasa tidak mendapatkan haknya secara penuh. Menurut Aguero, Barcelona belum membayarkan kompensasi senilai 3 juta euro yang dijanjikan. Hal ini memicu mantan pemain 36 tahun itu untuk mengajukan gugatan resmi ke pengadilan pada 29 Mei 2024 dengan tuntutan agar klub memenuhi kewajibannya. Barcelona pun mengakui adanya klaim dari Aguero yang juga muncul dalam laporan keuangan mereka. Pada tanggal 29 Mei 2024, mantan pemain Sergio Aguero mengajukan klaim sebesar 3 juta euro yang menurutnya menjadi haknya sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan klub. Demikian pernyataan yang dikutip dari laporan ESPN. Hingga 21 Juni 2024, belum ada kesepakatan damai antara Aguero dan Barcelona. Keduanya kini bersiap menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum. Barcelona menyatakan akan menunggu proses lebih lanjut dari pengadilan setempat sebelum mengambil langkah berikutnya.
Phil Foden, salah satu bintang muda paling bersinar di Manchester City, tampaknya seolah menghilang ketika membela timnas Inggris. Selama 15 laga berturut-turut, Foden belum juga mencatatkan assist atau mencetak gol, meninggalkan banyak pihak bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dengan performanya di kancah internasional. Pada laga terbaru melawan Yunani di UEFA Nations League, Jumat, 11 Oktober dini hari, Foden kembali tampil sebagai starter. Namun, meski dipercaya mengisi lini depan tim Tiga Singa, kontribusinya tetap nihil. Inggris harus menelan kekalahan 1-2, dan Foden pun digantikan oleh Dominic Solanke pada menit ke-72 tanpa memberikan ancaman berarti ke gawang lawan. Dilansir dari Mirror, performa Foden di timnas Inggris semakin disorot karena sudah 15 laga berlalu tanpa gol atau assist. Terakhir kali Foden mencetak gol untuk Inggris adalah dalam laga persahabatan melawan Skotlandia pada September 2023. Artinya sudah lebih dari setahun ia mengalami kebuntuan di depan gawang. Assist terakhirnya bahkan terjadi lebih jauh lagi, yakni saat babak 16 besar Piala Dunia 2022 kontra Senegal. Ketika itu Foden mencatatkan 2 assist dalam kemenangan 3-0 Inggris. Namun, sejak momen tersebut penyerang muda ini seolah kehilangan sentuhan magisnya. Manajer timnas Inggris Lee Carsley menyadari betul kesulitan yang dihadapi Foden. "Kami terus berusaha mengeluarkan performa terbaik Foden. Kami masih mencari posisi dan skema yang tepat untuknya," ujarnya. Kylian Mbappe kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan aktivitas di luar pertandingan. Bintang Real Madrid tersebut dilaporkan menghabiskan malam di sebuah klub di Swedia pada Kamis malam, 10 Oktober 2024. Sementara rekan-rekannya di timnas Prancis tengah berlaga di UEFA Nations League, meraih kemenangan telak 4-1 atas Israel. Absennya Mbappe dalam pertandingan internasional tersebut memicu kritik di Prancis, terutama karena ia dinilai sudah cukup fit untuk bermain. Meskipun baru pulih dari cedera otot yang dideritanya bulan lalu, Mbappe telah kembali beraksi sebagai pemain pengganti dalam kekalahan Real Madrid dari Lille di Liga Champions 3 Oktober 2024. Beberapa hari sebelumnya, ia juga tampil selama 71 menit dalam kemenangan 2-0 Real Madrid atas Villarreal di La Liga. Meski telah kembali ke lapangan bersama klubnya, pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, juga memutuskan untuk tidak memasukkan nama Mbappe dalam skuad, dengan alasan bahwa penyerang berusia 25 tahun itu belum sepenuhnya siap mengingat minimnya menit bermain sejak cedera. Namun, laporan dari media Swedia, Aftonbladet, membuat situasi menjadi lebih panas. Mbappe terlihat menikmati malam bersama teman-temannya di Chez Joly, sebuah restoran mewah di Stockholm. Malam itu tak berhenti di sana, karena setelah makan malam, Mbappe dilaporkan melanjutkan kunjungannya ke sebuah klub malam di dekatnya. Kabar ini tentu menambah bumbu kontroversi, mengingat absennya dari tugas timnas. Nasib Branko Ivanovic, pelatih timnas China, berada di ujung tanduk setelah serangkaian hasil buruk yang diraih oleh timnya. Dalam 3 laga pertama Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, China harus menelan kekalahan beruntun dan kabar pemecatan Ivanovic pun mulai beredar. Bahkan, ada kabar dia akan dipecat jika China takluk dari timnas Indonesia pada pertandingan selanjutnya. Kemenangan melawan timnas Indonesia pada pertandingan berikutnya tampaknya menjadi satu-satunya cara bagi Ivanovic untuk menyelamatkan kariernya. Performa China dalam babak ketiga kualifikasi benar-benar mengecewakan. Mereka terperosok di dasar klasemen Grup C setelah kalah telak dari Jepang, disusul kekalahan tipis dari Arab Saudi 1-2, dan terjungkal lagi melawan Australia 1-3. Tim yang dijuluki The Dragons ini tampak tak mampu menghadapi gempuran 3 tim kuat di grup tersebut. Di sisi lain, timnas Indonesia justru tampil solid dan belum terkalahkan, meski harus puas dengan 3 hasil imbang. Skuad Garuda mengoleksi 3 poin dari laga melawan Australia 0-0, Arab Saudi 1-1, dan Bahrain 2-2. Meski hanya menempati posisi kelima klasemen, Indonesia masih berada di atas China yang belum meraih 1 poin pun. Media Cina Sohu menyebutkan bahwa pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi momen penentuan bagi Ivanovic. Mereka menilai Indonesia sebagai tim terlemah di grup C, dan jika Cina gagal meraih kemenangan, hasilnya bisa sangat fatal bagi Ivanovic. Branko Ivanovic berada di bawah tekanan besar. Dia tahu bahwa jika tidak bisa membawa Cina menang besar melawan Indonesia, dia akan dipecat dan dikeluarkan dari tim nasional sepak bola Cina, tulis Sohu. Sementara itu, Ivanovic menegaskan bahwa pertandingan melawan Indonesia pada Selasa akan menjadi awal dari kebangkitan bagi tim Dragons. Menurutnya, ini adalah kesempatan krusial bagi The Dragons untuk kembali ke jalur yang benar di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia pun masih menargetkan posisi keempat sebagai tempat aman bagi timnya.
Namun, dengan 3 kekalahan beruntun dan posisi juru kunci, pertandingan ini tak hanya soal poin bagi Cina, tetapi juga pertaruhan karier Ivan Kovic. Akankah The Dragons berhasil bangkit, atau justru tenggelam lebih dalam setelah bertemu dengan skuad Garuda?